Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum masuk ke mukadimah, aku mau memberi sebuah pantun dulu sebagai pembukaan pada malam hari ini. Perahu mendarat, kapal menyelam. Cari Cakep. sensasi di dunia orang. Presentasi Cakep. ini dibuka dengan selamat malam. Semoga bisa menjadi sayang. Cakep. Baiklah. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk kepada presentasi kita pada malam hari ini tentang model fungsi bahasa yang terdiri dari 7 sub, di mana sub 1 dan 2 akan dibacakan oleh Mimi, sub 3 dan 4 akan dibacakan oleh Hapsyah, sub 5 dan 6 akan dibacakan oleh Ninda, dan sub 7 akan dibacakan oleh Helza. Kepada Mimi, kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa berdasarkan model teori informasi dan model teori antropologi. Model teori informasi dikembangkan oleh Shannon tahun 1948, di mana adalah sebuah peristiwa-peristiwa dan fakta yang terjadi bila model teori informasi merupakan model teori yang berupa fakta-fakta yang terjadi bila seseorang berbicara mengkomunikasikan sebuah pesan kepada seorang pendengar, yaitu di mana peristiwa ujar yang mengandung tingkah ujar. Biasanya, dengan adanya sumber yang sempurna, maka saluran dan penerima tidak akan mengalami gangguan, yaitu pesan yang ingin disalurkan dari sumber akan diterima dengan baik dan utuh oleh penerima dengan tidak mengurangi maksud yang ingin disampaikan kepada sumber tersebut. Pada kenyataannya, dalam berkomunikasi tetap akan mengalami gangguan atau hambatan kepada penerima secara utuh. Gangguan itu bisa muncul dari salah satu komponen, yakni berupa sumber, saluran, atau penerima. Pada peristiwa ujar, si pembicara atau si pendengar harus memiliki kesamaan atau pembendaharaan bahasa yang dimiliki seseorang yang berupa dialek atau ragam bahasa atau pengetahuan bahasa. Hal ini dikarenakan karena efisiensi dari pengalihan informasi tergantung pada tingkat repertoire yang terdapat antara individu tersebut. Selanjutnya, model kedua yaitu model antropologi. Para ahli antropologi secara konsisten telah mengkaji hubungan antar bahasa dan kebudayaan. Bukan hanya penguasaan bahasa pada diri anggota, tetapi juga adanya pengakuan bahwa aktivitas budaya merupakan aktivitas kebahasaan yang mampu memformulasikan dan mengalihkan pesan melalui sebuah ujaran. Banyak sekali pertentangan tentang model antropologi, di mana menyangkut hubungan antara kedua hal, bahasa dan kebudayaan atau bahasa dalam kebudayaan. Sejauh ini transmisi atau pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain dan mekanisme pembentukannya jelas, maka bahasa dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Menurut Sapir, faktanya adalah bahwa dunia nyata dalam banyak hal memang dibentuk secara tidak sadar pada kebiasaan bahasa yang ada pada kelompok tersebut. Dan terakhir, tingkah laku linguistik fenomena yang diperbincangkan kebanyakan kepada tingkah laku linguistik non-linguistik. Sekian pemaparan materi diri saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mimi. Selanjutnya, materi 3 dan 4 akan dibacakan oleh Hapsyah. Sebelum itu, mohon kepada yang share screen, naik slide-nya. Kepada Hapsyah, kita persilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang teori sosiologi. Sosiologi mengkaji orang dalam masyarakat, tetapi lebih cenderung memfokuskan perhatiannya pada kelompok-kelompok besar yang ada dalam masyarakat. Sosiologi juga mempunyai minat dalam bahasa dengan melihat jaringan kerja dan kata-kata dan situasi yang sebagian penunjangnya adalah keanekaragaman kata-kata serta peran bahasa sebagai masalah yang bersifat penting dalam proses sosialisasi serta peran individu melalui proses komunikasi. Model ini mengemukakan bahwa struktur sosial, peran dan kode yang timbul bersama-sama, semuanya mengadakan interaksi dengan membuat perubahan yang mungkin dalam masyarakat, dalam interaksi sosial, dan dalam bahasa. Pada level psikologis, perencanaan verbal yang dengan sendirinya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial menimbulkan makna yang ditunjukkan oleh tingkat peran dan penggunaan kode yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa ujar. Kekhawatiran terhadap anggapan bahwa sosiolinguistik dianggap parasit pada sosiologi itu tidaklah benar sama sekali. Sebab hipotesis yang dikemukakan bukan hipotesis lemah, yang merupakan korelasi antara bentuk bahasa dan keanggotaan dalam kelas sosial. Tetapi kelas sosial didefinisikan dari segi linguistik. Baiklah, selanjutnya yaitu model dari teori psikologi. Pada banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang macam-macam konsepsi bahasa dan model-model untuk membuat deskripsi dalam ilmu-ilmu pengetahuan tentang manusia, hasilnya telah menuju ke arah unit kajian terkecil, yaitu tingkah laku individu dan tingkah laku sosial dalam diri individu dalam psikologi sosial. Pada psikologi sosial ini terdapat asumsi bahwa unit kajiannya haruslah peristiwa-peristiwa tingkah laku antar personal dan tujuan dari disiplin ilmu tersebut harus berupa penciptaan atau pengungkapan hukum-hukum yang menjelaskan tentang sifat keadaan, perkembangan, serta perubahan peristiwa-peristiwa semacam itu. Psikologi sosial sebagian mencakup masalah-masalah sosiologi, kelas sosial, status, norma-norma tingkah laku, sifat, organisasi, kelompok, dan lain-lain. Tetapi psikologi sosial berbeda dengan sosiologi, karena psikologi sosial mengonsentrasi diri pada tingkah laku individu, bukan kesatuan individu, dan struktur-struktur sosial pada saat individu itu menjadi partisipan di dalam proses sosial. Model ini mengemukakan bahwa si pembaca mulai merumuskan satu pesan, bentuk, dan isi yang merupakan subjek modifikasi dengan pengaruh dari berbagai hambatan situasional yang meliputi kompetensi linguistik dan kompetensi sosialnya sendiri, serta feedback yang nonverbal dari si pendengarnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Absyah. Selanjutnya, materi 5 dan 6 yang akan dibacakan oleh Ninda. Kepada Ninda kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas fungsi yang kelima, yaitu model 3 fungsi. Secara tradisional, ada 3 fungsi bahasa yang seharusnya terpisah, tapi pada kenyataannya terjadi tumpang tindih. Ada banyak kemiripan pada fungsi bahasa ini, tetapi ada juga beberapa perbedaannya. Perbedaan itu terletak pada macam informasi yang disampaikan oleh tiap fungsi bahasa itu. Yang pertama, fungsi kognitif, yaitu fungsi bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan, konsep, dan pemikiran. Fungsi ini sejalan dengan fungsi bahasa secara umum sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Yang kedua, fungsi evaluatif, yaitu fungsi bahasa untuk menyalurkan atau mengantarkan sikap serta nilai-nilai dalam komunikasi. Yang ketiga, fungsi afektif, yaitu fungsi mengalihkan emosi serta perasaan dalam komunikasi. Penggunaan bahasa pada lingkungan ilmu pengetahuan membagi fungsi-fungsi kebahasaannya sesuai dengan kegunaannya. Pada ilmu linguistik dan ilmu filsafat cenderung memfokuskan diri pada fungsi kognitif, ilmu sosiologi dan psikologi sosial lebih cenderung pada fungsi evaluatif. Sedang pada ilmu psikologi dan kritik sastra cenderung memfokuskan diri pada fungsi efektif dari bahasa tersebut. Secara umum, bahasa sangat mempengaruhi intelektual, emosional, dan sosial pada peserta didik. Bahasa menjadi penunjang keberhasilan peserta didik
dalam menjalani semua bidang studi. Yang keenam, model fungsi bahasa Jacobson. Fungsi bahasa menurut Roman Jacobson dalam Sudaryanto dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama fungsi referensial atau acuan pesan. Fungsi yang dilihat dari topik ujaran adalah fungsi bahasa sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya umumnya. Yang kedua, fungsi emotif. Fungsi bahasa yang dilihat dari sudut pandang penutur adalah di mana si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Yang ketiga, fungsi konatif atau keinginan penutur yang langsung dilakukan atau dipikirkan pendengar atau pembaca. Fungsi bahasa dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara adalah fungsi bahasa yang mengatur tingkah laku pendengar. Yang keempat, fungsi metalingual, yaitu fungsi bahasa yang digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Yang kelima, fungsi puitis. Fungsi bahasa yang dilihat dari segi amanat yang disampaikan adalah fungsi bahasa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan yang sebenarnya maupun yang cuma bersifat imajinasi saja. Yang keenam, fungsi faktik, yaitu fungsi bahasa yang dilihat dari segi kontak antar penutur dan pendengar. Adalah fungsi bahasa yang berfungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan persahabatan atau solidaritas sosial. Pandangan Jacobson tersebut disederhanakan oleh Geoffrey Leach dalam Sudaryanto menjadi 5 macam, yaitu fungsi informasional, ekspresif, direktif, estetik, dan praktis. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ninda. Dan untuk sub terakhir akan disampaikan oleh Helza. Kepada Helza, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai model fungsi bahasa menurut Halliday. Jika sebelumnya Saudari Ninda telah menjelaskan bahwa fungsi bahasa menurut Jacobson terbagi atas 6 fungsi, maka dalam penelitiannya ini, Halliday melihat adanya genetik bahasa dari segi fungsi dalam konteks hubungan antara insani, sosialisasi, dan bahasa. Nah, sejalan dengan hal tersebut, de Saussure juga mengatakan bahwa makna bahasa bersifat kolektif conscience. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makna bahasa pada hakikatnya merupakan suatu fakta sosial yang terrealisasi dalam sistem bahasa yang bersifat kolektif conscience. Nah, bertolak dari teori sosialisasi di atas, Halliday mengamati adanya 3 tataran perkembangan fungsi, yaitu fungsi perkembangan, fungsi transisi, dan fungsi bahasa dewasa. Fungsi perkembangan ini terdiri dari fungsi-fungsi instrumental, regulatori, interaksional, personal, heuristik, imajinatif, dan informatif yang secara paralel bertujuan memenuhi kebutuhan menyuruh orang lain, lalu berinteraksi, menyatakan diri, menghayalkan, dan memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Lalu selanjutnya ada fungsi transisi yang terdiri dari fungsi pragmatik yang merupakan tuturan anak-anak yang membutuhkan jawaban dari partisipan. Dan yang terakhir yaitu fungsi manetik merupakan tuturan yang tidak membutuhkan jawaban. Lalu menurut Halliday, perkembangan penguasaan fungsi bahasa bersifat reduktif, adaptif, dan menuju kesempurnaan fungsi metabahasa. Nah, pada masa perkembangannya, fungsi bahasa anak memiliki ciri tersendiri, yaitu bebas nilai dan egosentrik. Setelah tersosialisasi dan sistem semiotika terakomodasi dalam sistem sosiosemantik anak, maka terjadilah reduksi dan penyempurnaan pada ketujuh sistem perkembangan, sehingga menjadi fungsi pragmatik dan manetik. Serta proses sosialisasi selanjutnya mengarah pada terbentuknya sistem fungsi bahasa pada orang dewasa. Dari penjelasan saya tersebut, maka Halliday menyimpulkan bahwa bahasa adalah pilihan, yaitu memilih makna sesuai dengan konteks untuk tujuan komunikasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Helza dan teman-teman.
Dari ketujuh sub tadi, kita telah mendapat kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut akan dibacakan oleh Saudara Rahman. Kepada Rahman dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Baiklah kawan-kawan, dari beberapa penyampaian materi tadi, dapatlah kita ambil kesimpulan yaitunya model fungsi bahasa terbagi ke dalam 7 macam. Di antaranya yaitu yang pertama, model fungsi bahasa berdasarkan model fungsi teori informasi. Lalu yang kedua, model fungsi bahasa berdasarkan model fungsi antropologi. Kemudian yang ketiga, model fungsi bahasa berdasarkan model fungsi sosiologi. Lalu yang keempat, model fungsi bahasa berdasarkan model fungsi psikologi. Kemudian yang kelima, yaitunya model fungsi bahasa berdasarkan model fungsi tiga bahasa. Kemudian yang keenam, yaitunya model fungsi bahasa berdasarkan model fungsi bahasa Jacobson. Lalu yang terakhir, yaitunya model fungsi bahasa berdasarkan model fungsi bahasa Halliday. Baiklah kawan-kawan, mungkin itulah kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahman. Sekian presentasi kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materinya. Atau apakah ada tanggapan dari teman-teman semua? Izin berbicara, moderator. Ya, silakan Helza. Oke, saya sebagai anggota tim ingin memberi saran bahwa presentasi ini semoga nanti materinya jika ditanya sama dosen di kelas, teman-teman dapat memberi penjelasan yang sama dengan apa yang kita presentasikan hari ini. Ya, itu aja. Amin. Terima kasih Helza. Apakah ada tanggapan atau saran dari teman-teman yang lain? Saya rasa cukup kawan-kawan, dan mungkin harapan dari saya dan harapan untuk kawan-kawan semuanya juga, semoga materi yang kita sampaikan tadi benar-benar kita pahami dan juga bermanfaat untuk para penonton nantinya. Terima kasih. Amin. Ya udah, kita tutup aja presentasi pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau memberi sebuah pantun penutup lagi. Apakah dibolehkan? Boleh. Boleh. Ya udah. Beli teri pakai motor. Cakep. Belinya sampai ke Ciamis. Cakep. Saya Bidadari sebagai moderator menutup presentasi dengan senyum manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya. Iya, dadah.